Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo tim Marves, kembali lagi di Marves Podcast. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tamu spesial kita. Hari ini ada Bapak Firman Hidayat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Bapak. Selamat siang Mbak Yara. Iya, sebelumnya Bapak selamat atas dilantiknya Bapak menjadi Deputi beberapa hari yang lalu ya Bapak ya. Terima kasih. Sukses selalu. Nah, tim Marves kali ini kita dan saya terutama Yara dan Pak Firman akan membahas seputar rumput laut nih Pak, dengan temanya adalah mengelola hilirisasi rumput laut untuk kemakmuran rakyat dan negara gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya Pak ya. Silakan. Oke, terkait rumput laut nih Pak, sebenarnya tuh ada manfaat apa aja sih Pak yang bisa kita ambil selain dari manfaat baik dari kandungan rumput laut itu sendiri, kira-kira ada potensi turunan apa nih yang bisa dijadikan dari rumput laut? Ya, terima kasih Mbak Yara. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu kan Pak Menko minta kami untuk mengawal soal rumput laut ini ya, terutama hilirisasi dan akselerasi pengembangan industri rumput laut Indonesia gitu kan. Nah, pertanyaannya tentu kenapa rumput laut gitu ya? Apa sih manfaatnya? Mungkin sebelum saya masuk ke produknya, saya akan bicara manfaat dari kita melakukan hilirisasi rumput laut itu sendiri ya, dari gambaran besarnya. Jadi saya selalu bilang bahwa ketika kita mengembangkan rumput laut, itu manfaatnya ada 3P. Jadi yang pertama untuk prosperity, jadi dari rumput laut kita bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kemudian people, P keduanya, jadi akan membantu memakmurkan masyarakat. Dan yang ketiga, planet juga. Jadi dari rumput laut kita juga bisa membantu mengatasi climate change, membersihkan laut, dan lain sebagainya. Gitu kan. Jadi sebagai gambaran, misalkan untuk prosperity, saat ini tuh produksi rumput laut Indonesia itu merupakan nomor 2 terbesar di dunia setelah China. Bahkan untuk jenis tropical seaweed, saya kira kita nomor 1. Gitu ya. Jadi nilai produksinya sekitar 9,6 juta ton tahun 2022 dan itu mencakup sekitar 65% dari seluruh produksi aquaculture. Gitu kan. Nilai ekspornya total 400 juta US dollars. Dan kalau kita lihat secara global, diperkirakan nilai dari rumput laut itu mencapai 13,3 miliar US dollar. Jadi secara ekonomi ini mampu meningkatkan kemakmuran gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya yang nomor 2 ya. Jadi terkait dengan people. Kalau kita lihat sekarang tuh ada sekitar 63.000 rumah tangga yang bekerja di budidaya rumput laut. Tapi sayangnya kalau kita lihat statistik mereka gitu ya, lebih dari 60% itu cuma lulusan SD atau ke bawah. 50% rumahnya baru beratapkan seng, 40% rumahnya berdinding kayu, dan yang punya akses ke perbankan tuh baru kurang dari 6%. Jadi artinya ketika kita bisa mengembangkan industri ini, manfaatnya buat masyarakat ini akan sangat-sangat besar gitu ya. Jadi bukan hanya ekonomi gitu ya, tetapi juga akan bermanfaat pada masyarakat yang sebenarnya menengah ke bawah. Dan yang terakhir terhadap planet, saya kira rumput laut itu bisa jadi bioindikator untuk kesehatan laut. Kemudian dia juga menyerap oksigen, dia bisa menjadi habitat bagi biota lain seperti ikan gitu ya, laut. Dan juga dia membantu mengatasi perubahan iklim dengan menyerap karbon juga tuh. Jadi potensinya ada 3 tadi. Jadi saya kira itu cukup besar. Jadi untuk alasan kenapa rumput laut memang banyak manfaatnya bagi masyarakat, bagi planet pun ada gitu ya, manfaat dari rumput laut sendiri. Nah, untuk inovasi yang bisa kita lakukan terkait rumput laut saat ini tuh ada apa aja ya Pak? Jadi kenapa akhirnya hilirisasi gitu ya? Kalau kita lihat data yang ada sekarang, tadi saya cerita 400 juta US dollar udah kita ekspor. Sayangnya baru sekitar 67%-nya itu dalam bentuk raw material. Jadi rumput laut kering gitu. Kemudian sisanya itu masih dalam produk yang semi proses lah, agar-agar sama kerajinan. Padahal potensinya bisa macam-macam gitu ya dari rumput laut. Yang sekarang sudah ada kan tentu untuk food additive gitu ya. Jadi kalau kita
pengental biasanya, pengental makanan tuh di es krim, kadang-kadang di odol juga gitu ya. Banyak itu udah wajar. Nah kemudian dipakai juga di kosmetik, produk-produk kesehatan gitu kan, karena memang high value. Tetapi sebenarnya potensinya lebih dari itu. Dan saya kira potensinya kayak misalkan itu bisa digunakan untuk produk pertanian. Jadi dari seaweed kita bisa create biostimulan, gitu kayak vitamin tapi untuk produk pertanian, atau pupuk organik gitu kan. Jadi pupuk yang lebih bagus terhadap kualitas tanah, jadi nggak perusak kayak pupuk non organik gitu ya. Jadi dari situ sebenarnya rumput laut bisa berperan juga untuk mengatasi masalah pangan gitu kan. Jadi karena kualitas tanah nggak rusak dan beberapa studi menunjukkan produktivitas dari produk pertanian jadi meningkat ketika kita menggunakan produk dari rumput laut. Kemudian yang penting juga saya kira adalah dari rumput laut itu kita bisa bikin biodegradable plastics ya. Jadi plastik yang terurai. Dan kita tahu kan, saya kira ada sekitar 11,6 juta ton sampah plastik di Indonesia tiap tahun yang tidak bisa terurai. Nah, kalau kita bisa ubah rumput laut menjadi plastik biodegradable, maka ini bisa membantu mengatasi masalah lingkungan, masalah plastik. Dan sebenarnya holy grail-nya itu juga bisa untuk biofuel ya. Biofuel, meskipun ini panjang lah prosesnya, bisa digunakan untuk membuat crude oil. Sama satu saya lupa, ini juga sebenarnya bisa menggantikan noodles ya, gandum. Jadi saya kira ini juga menjadi bahan makanan yang relatif lebih sehat dibandingkan dengan yang ada. Karena dia bisa ngasih rasa asin tanpa garam gitu ya. Dan juga kandungan kalorinya lebih rendah dibandingkan produk-produk yang lain. Berarti memang inovasi rumput laut ini banyak banget. Banyak. Dan turunannya memang sangat banyak, sehingga kita bisa ekspor yang bukan raw material dengan untuk meningkatkan value ekspor kita gitu ya Pak, dengan banyaknya produk turunan dari rumput laut ini. Nah untuk bisnis atau inovasi pengolahan rumput laut kita di Indonesia saat ini tuh gimana ya Pak? Karena kita tahu di Hanover Jerman rumput laut itu kan udah bisa diubah menjadi energi hijau gitu ya, atau eco-friendly green energy. Nah, apakah kita akan mengarah ke sana juga atau is a long way to go atau gimana? Seperti saya bilang tadi itu holy grail-nya ke sana. Iya. Paling akhir kita mau coba ke sana. Tetapi dalam perjalanannya kita harus bertahap ya. Jadi kita harus punya roadmap gitu kan menuju ke sana. Karena untuk bisa menghasilkan produk-produk yang tadi saya sebutkan juga tidak mudah gitu kan. Bertahun-tahun lamanya kan kita hanya produksinya ya tadi raw material gitu kan. Rumput laut kering atau kerajinan agar-agar gitu kan. Nah, untuk bisa ke produk turunannya itu kuncinya sebenarnya satu gitu. Gimana kita bisa mengurangi cost dari budidaya dan pengolahan rumput laut. Jadi sekarang relatif agak mahal. Jadi kurang lebih antara $1.000 per ton sampai $2.000 per ton gitu ya cost-nya. Nah makanya akhirnya dia bisa cuma produksi produk-produk yang emang high value. Kayak kosmetik itu kan high value ya. Nah untuk bisa misalkan turun ke jadi bioplastics, mau nggak mau supaya dia bisa terjual dan bisa dikomersialisasi, harganya kan harus compete dengan harga plastik reguler yang saat ini super murah gitu kan, plastik reguler. Jadi hitung-hitungannya kalau kita mau bisa bikin plastik yang degradable dan bisa compete, biayanya harus turun lebih dari 50%. Jadi sekitar di bawah $500 per ton. Tadi saya bilang juga misalkan ini bisa dipakai untuk menggantikan gandum dalam mie gitu kan. Padahal gandum harganya sekarang $300, $400 per ton gitu kan. Kalau mau menggantikan gandum ya mau nggak mau harga dari budidaya rumput laut harus turun sebesar itu juga gitu kan. Jadi kuncinya itu, dan nanti ke biofuel, ke crude oil itu lebih jauh lagi. Jadi kurang lebih untuk bisa bersaing dengan crude oil sekarang gitu ya, di harga $70-80 per barrel, dia harus turun sampai cost-nya sekitar $100 per ton. Jadi mau nggak mau tadi biayanya harus kita turunkan. Nah gimana caranya gitu ya? Kenapa sekarang mahal? Karena sekarang tuh rata-rata kan skala kecil ya, small scale holder gitu kan. Skalanya kecil, kemudian metodenya juga tradisional. Kalau di ekonomi gitu kan, kalau kita mau reduce cost, simple. Skalanya harus diperbesar dan dia harus bisa naikin produktivitas melalui teknologi. Jadi yang ke depan yang mau kita dorong, bagaimana kita bisa menciptakan budidaya skala besar atau large scale ocean farming, sama penggunaan teknologi supaya produktivitasnya meningkat, cost-nya bisa turun.
Itu yang nanti mau kita kerjakan. Saat ini Pak kan banyak tadi udah disebutin produk-produknya. Nah, untuk saat ini yang sudah terlaksana gitu, yang sudah memang kita produksi dan sudah didistribusi itu apa aja ya Pak produk? Kalau food additive saya kira banyak ya, agar-agar, kerajinan, kosmetik saya kira juga udah mulai banyak. Makanan ada beberapa, tapi yang sudah mulai ada juga itu ada biostimulan sama pupuk ya. Jadi ada beberapa perusahaan di startup di Indonesia yang sudah mampu memproduksi pupuk dari rumput laut, dan beberapa juga sudah mulai mencoba ya melakukan piloting gitu ya di beberapa tempat, dan hasilnya sangat baik gitu ya, mampu meningkatkan produktivitas dengan lebih tinggi daripada pupuk biasa dengan biaya yang lebih rendah, sehingga pendapatan dari petani bisa mengalami peningkatan gitu kan. Nah, selain dari biostimulan dan pupuk ini yang untuk produk pertanian, ada juga satu startup Biopack namanya Indonesia yang juga sudah mulai memproduksi bioplastik dari rumput laut ini gitu kan. Saya kira ini kalau beberapa penelitian juga sebenarnya sudah menunjukkan ada yang bisa menghasilkan tadi rumput laut untuk mie, untuk garam dan segala macamnya gitu kan. Tapi yang sekarang sudah mulai komersialisasi saya kira biostimulan, pupuk sama bioplastik ya. Bahkan kalau biostimulan sudah ada yang diekspor ke lebih dari 20 negara, sama bioplastik ini juga saya kira udah diekspor juga, udah digunakan di berbagai negara, bukan cuma di Indonesia. Yang bioplastik itu memang sepertinya sangat impactful mungkin ya Pak kalau udah bisa didistribusi ke seluruh Indonesia, dan emang kita semua harus memakai itu gitu, misalnya kayak sangat mengurangi beredarnya sampah plastik gitu ya. Seperti apa sih? Tadi untuk potensi sih sebenarnya udah dibahas ya, pengembangan rumput laut Indonesia gimana nih, tapi untuk nilainya secara keekonomian gitu Pak misalnya, bagaimana, boleh tolong dijelaskan? Secara keekonomian saya kira banyak ya. Tadi saya cerita misalkan bioplastik, kalau bicara potensi ekonominya gitu kan. Saat ini tuh pangsa pasar bioplastik secara global tuh nilainya sekitar 7,1 miliar US dollar. Dalam 30 sampai 10 tahun ke depan ya, 2030-an itu diperkirakan dia akan meningkat hingga 31 billion US dollars. Jadi rata-rata pertumbuhannya 18%. Jadi ini kan potensi yang kita bisa tangkap oleh Indonesia, bukan cuma domestik ya. Jadi global juga gitu kan. Kalau kita bicara di dalam negeri gitu ya, nilai produksi plastik untuk kemasan di Indonesia itu tahun 2022 75 triliun. Jadi artinya kalau ada yang bisa digantikan dengan biodegradable dari rumput laut, ini kan saya kira potensi market yang besar juga gitu kan. Nah, kalau bicara lainnya misalkan tadi makanan gitu kan. Kita saat ini itu 100% impor gandum gitu kan, yang kita gunakan untuk berbagai macam gitu ya, untuk roti, untuk mie dan segala macam gitu. 100% kita impor. Kalau sebagian aja kita bisa gantikan dengan rumput laut, kan juga nilainya juga lumayan gede juga gitu kan. Kita bisa menggantikan impor gandum tersebut, terus makanannya juga relatif lebih sehat gitu ya dibandingkan dengan produk yang ada. Dan tentunya kalau kita bicara crude oil gitu ya, kita kan impor sangat besar gitu ya, 300.000 barrel per hari gitu kan, dengan nilai yang miliaran dolar. Kalau kita bisa gantikan sebagian dengan rumput laut dan atau renewable energy yang lain, saya kira ini juga potensi market yang sangat besar juga. Untuk progres upaya pemerintah saat ini terkait bisnis atau pengolahan rumput laut, Pak, sebenarnya untuk rencana terdekat itu mau ada mungkin inovasi apa yang baru, atau mau ada upgrade dari yang sebelumnya, apa nih Pak rencana yang paling dekat? Rencana paling dekat sebenarnya rencana pilot project ya. Karena kan tadi saya bilang bahwa kuncinya adalah kita harus mengurangi cost, dan untuk mengurangi cost kita harus punya tadi budidaya skala besar. Jadi rata-rata sekarang budidaya itu mungkin 1 hektar, 2 hektar gitu ya per petani. Nah, kita mau ini 100 hektar dikelola dalam satu lokasi gitu kan. Jadi ini mungkin bukan cuma small scale holder, tapi udah levelnya industri gitu ya. Kita mau dorong corporate farming. Dan ini mungkin baru akan pertama kalinya kita menerapkan di Indonesia gitu kan. Jadi bayangkan 100 hektar itu nanti isinya akan rumput laut semua gitu kan. Dan ini dikelola bukan oleh petani saja, tetapi oleh satu industri corporate. Nah, karena ini baru, tentu banyak hal yang kita belum tahu kan. Jadi kita harus melihat dampaknya seperti apa terhadap sosial ekonomi gitu ya, masyarakat sekitar gitu kan, ataupun dampaknya terhadap lingkungan gitu kan. Karena kan nanti laut isinya kan rumput laut semua tuh. Kita nggak tahu dampaknya terhadap misalkan biota lain, misalkan ada ikan di bawahnya
ada terumbu karang, kan ada kemungkinan matahari jadi tertutup dan segala macam, kita nggak tahu kualitas airnya jadi akan seperti apa kalau semakin terlalu banyak rumput laut gitu kan. Termasuk juga nanti mungkin potensi penyerapan blue carbonnya. Nah, jadi ini yang kita coba lakukan, kita akan melakukan pilot project satu lokasi 100 hektar. Jadi nanti ini rencananya akan ada di Teluk Ekas di Lombok. Nah, ini akan dilakukan oleh company, tapi dari government akan melakukan evaluasi secara menyeluruh tadi terhadap sosial ekonomi misalkan. Kita ingin lihat petani lokalnya nanti seperti apa, apakah terkena dampak atau enggak gitu kan. Apa pendapatannya mengalami peningkatan atau enggak gitu kan. Kita juga mau lihat juga misalkan kalau kita bicara di Teluk Ekas, kan laut itu kan multi user ya. Ada aquaculture yang lain, ada lobster misalkan. Terus itu juga digunakan untuk turis sektor gitu kan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap sektor-sektor yang lain. Nah, ini kita mau lihat gitu kan. Termasuk nanti karena ini adalah corporate farming, nah kita mau cari model yang paling pas nih antara si industri, si perusahaan dengan masyarakat lokal. Petani lokalnya seperti apakah? Apakah nanti mau model inti plasma seperti CPO dan lain-lainnya. Ini nanti kita akan evaluasi. Termasuk yang tadi dampak terhadap environment. Jadi dari pemerintah saat ini udah melakukan baseline survey. Jadi kualitas airnya kita udah cek. Nah, jadi dalam minggu-minggu ke depan kita juga akan survei terhadap social economic indicators-nya. Jadi selama pilot project-nya ini berjalan, jadi rencananya sih sampai tahun depan ya. Meskipun nanti di Desember kita rencananya akan showcase ke Pak Menko dan mudah-mudahan Pak Presiden juga bisa hadir ketika arealnya udah mencapai 50 hektar. Nanti kita akan tunjukkan tuh dampaknya dari masyarakat dan segala macam. Kalau ini bagus, nanti kita akan harapannya kita bisa scale up di berbagai lokasi di Indonesia. Gitu. Untuk lokasinya sendiri itu Pak, di Indonesia kira-kira potensi-potensi lokasi yang akan dijadikan tempat budidaya rumput laut itu di mana saja? Potensinya saya kira banyak ya, terutama di kawasan timur Indonesia. Gitu ya. Ada di NTB, NTT, Sulawesi, Maluku saya kira juga ada gitu kan. Jadi gambarannya aja ya. Jadi dari kita kan 70% luas Indonesia adalah laut ya. 6,4 juta kilometer persegi gitu kan. Yang dialokasikan untuk aquaculture itu sebenarnya 12 juta hektar. Dari 12 juta hektar ini sebenarnya bisa dipakai untuk macam-macam, bukan rumput laut aja kan, udang dan lain. Tapi rumput laut itu baru sekitar 100 ribuan hektar. Baru kurang dari kurang lebih 1% lah dari total yang kita alokasikan untuk budidaya. Nah ini kita pengen Pak Menko sih ngasih targetnya bisa nyampe 10%, 1,2 juta hektar itu dialokasikan di rumput laut. Nah nanti kita coba cari lokasi-lokasinya, tapi NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, itu kemudian di Kalimantan Utara itu juga saya kira potensi yang cukup besar untuk ini rumput laut. Aspek apa aja sih Pak yang menjadi tolak ukur keberhasilan upaya pemerintah gitu, misalnya yang pilot project yang tadi itu yang menjadi tolak ukur keberhasilannya itu dari segi apa aja? Jadi yang kita evaluasi ya dari pilot itu, pertama jelas produksinya harus naik. Jadi produksinya harus meningkat dengan produktivitas yang tinggi juga, tapi kualitas terjaga, gitu kan. Kan selama ini salah satu permasalahan dari industri, kenapa industri nggak berkembang, produksinya nggak continue dengan standar yang beda-beda, gitu kan. Nah kalau kita bisa buktikan produksinya naik, produktivitasnya naik dengan standar yang bagus, itu salah satu kunci. Gitu ya. Kemudian yang kedua tentu kita harapkan pendapatan petani mengalami peningkatan, gitu kan. Petani lokal gitu ya, ataupun petani yang terlibat dalam proyek ini, maupun nanti tenaga kerja yang nanti bergerak di pabriknya, gitu kan. Jadi nanti kita akan evaluasi harapannya tadi KPI-nya ya tadi peningkatan pendapatan dari para petani lokal, gitu kan, sama masyarakat di sekitar, ada jobs yang tercipta dan lain-lainnya. Gitu kan. Kemudian yang ketiga itu di faktor environment, saya kira penting. Jadi nanti kita harus tunjukin bahwa dengan adanya budidaya rumput laut skala besar ini, kualitas environment itu tetap terjaga, bahkan bisa membantu memperbaiki kualitas air dan segala macamnya, termasuk bisa membantu menyerap karbon lebih besar, gitu kan, untuk mengatasi perubahan iklim. Itu beberapa KPI yang kita lagi coba evaluasi ke depan ya. Untuk fasilitas atau infrastruktur seperti apa nih Pak yang dibutuhkan dalam pengembangan rumput laut di Indonesia, dan untuk saat ini gimana kondisi dari fasilitas atau infrastruktur untuk rumput laut itu sendiri? Sebenarnya kalau untuk budidayanya kan rumput laut itu kan nggak susah ya, dalam artian
Kalau bedanya sama pertanian gitu di darat, kalau pertanian di darat kan dia butuh air tawar, dia butuh pupuk dan segala macamnya kan. Sebenarnya kalau di rumput laut yang penting dia punya air dengan kualitas bagus, ada nutriennya, ya udah itu oke gitu kan. Kemudian paling kalau dalam konteks ini dalam budidaya skala besar kita perlu ada namanya traktor tapi untuk rumput laut gitu kan. Saya kira itu faktor teknologi gitu kan. Cuma yang kalau budidaya saya kira yang paling penting itu adalah kualitas benihnya gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa create kualitas benih yang berkualitas gitu ya. Produktivitasnya tinggi, terus tahan penyakit, kemudian itu bisa diperbanyak dengan cepat gitu dengan skala besar. Saya kira itu kunci untuk budidayanya. Nah, untuk pengolahannya sendiri yang paling penting tentu fasilitas seperti sama halnya dengan pabrik-pabrik yang lain ya. Mereka butuh jalan, konektivitas yang bagus, logistik yang bagus gitu kan. Itu saya kira itu beberapa fasilitas atau infrastruktur yang diperlukan untuk saat ini. Ini out of curiosity aja sih Pak, mau tanya. Kan kalau tadi tuh fasilitasnya gitu. Nah, kalau untuk SDM-nya sendiri, untuk sumber daya manusianya sendiri, misalnya masyarakat yang ada di sana kan diharapkan itu bisa menjadi peluang lapangan pekerjaan untuk mereka gitu ya. Nah, dari pemerintah apakah ada usaha untuk mengedukasi dulu masyarakat mengenai ini loh, kita tuh di tempat ini ada potensi untuk mengembangkan rumput laut dan manfaat rumput laut itu sendiri, atau ada usaha apa untuk mengedukasi masyarakat terlebih dahulu? Nanti saya kira dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mereka punya banyak program ya untuk membantu mengedukasi para petani kita terkait dengan kualitas rumput laut, metode yang benar untuk melakukan budidaya rumput laut gitu kan. Dan saya kira banyak juga lembaga-lembaga donor gitu ya yang memberikan bantuan untuk bisa mengedukasi para petani. Tapi nanti ke depan dengan corporate farming ini juga kita harapkan si perusahaan ini juga bisa membina para petani-petani tadi gitu ya, para petani budidaya rumput laut untuk bisa menerapkan standar-standar yang baik untuk budidaya. Selain itu juga kan harapannya sih nanti kita pengennya para petani ini juga bisa mengakses teknologi ya, teknologi yang dikembangkan. Untuk itu teknologi yang dikembangkan sebenarnya tidak terlalu susah, gitu kan. Jadi harapannya nanti dari para korporasi ini juga bisa mengajarkan cara menggunakan teknologi kepada para petani lokal. Nah, untuk yang terakhir Bapak, ya gimana sih langkah dan seperti apa optimisme pemerintah terkait inovasi bisnis dan pengolahan rumput laut ini agar bisa menjadi nilai bagi negara? Kami sih optimis ya, karena kami berpendapat bahwa pengembangan satu industri itu ujung-ujungnya kan harusnya private sector ya yang melakukan gitu kan. Kita di government melakukan fasilitasi gitu kan. Nah, kenapa saya optimis? Karena kita lihat sebenarnya saat ini sudah ada nih perusahaan-perusahaan yang emang membuktikan bahwa industri rumput laut ini bisa jalan. Tadi saya cerita misalkan ada bioplastik, biopack, dia udah ekspor ke beberapa negara gitu kan. Tadi yang large scale ocean farming, saya kira ada satu company yang namanya C6 yang bertempat di Buleleng gitu kan. Mereka udah 7 tahun di sini. Mereka melakukan riset untuk large scale ocean farming dan mereka udah bisa bikin kayak traktor untuk rumput lautnya gitu kan. Dan sama mereka juga udah mulai ekspor ke beberapa negara gitu kan. Ada juga misalnya tadi saya cerita namanya Seaweed Impact, ini produknya Regen gitu. Mereka udah bisa memproduksi rumput laut untuk pupuk gitu kan. Dan udah dicoba di beberapa tempat gitu kan. Dan hasilnya sangat-sangat baik gitu kan. Jadi buktinya udah ada. Sekarang tugas dari pemerintah adalah bagaimana kita bisa memperbaiki ekosistem tadi untuk bisa mengakselerasi atau mempercepat berkembangnya industri-industri seperti ini gitu kan. Jadi dari pemerintah sih akan mencoba memperbaiki dari hulu sampai hilir ya. Jadi dari bibitnya nanti kita akan kerjasama dengan BRIN, dengan KKP, dengan universitas dan pihak swasta maupun internasional gitu kan. Dari sisi farmingnya nanti kita akan permudah izin-izin gitu kan. Untuk processingnya juga, untuk pengolahannya kita juga kerjasama sama Kemenperin gitu kan. Untuk bisa membantu mempercepat, dan termasuk tugas pemerintah adalah membantu create marketnya ya, karena kan produk-produknya kan rata-rata baru ya, misalkan pupuk dari rumput laut, petani kan harus nyoba dulu gitu kan. Nah, nanti pemerintah harusnya bisa create pilot project, ada affirmative action lah dari pemerintah untuk mendorong penggunaan plastik. Saya kira pemerintah bisa mulai dulu gitu kan. Kita punya peraturan yang akan melarang penggunaan plastik tahun 2030 misalkan. Itu juga kita bisa gunakan.
Dan pemerintah juga akan melakukan business matching forum gitu ya antara industri rumput laut dengan para penggunanya. Saya kira itu beberapa hal yang pemerintah bisa lakukan untuk bisa mengakselerasi, dan kalau ini semua bisa berjalan sih, saya optimis bisa berjalan. Saya kira ini kita bisa secara cepat lah mencapai target-target yang kita inginkan. Jadi memang pemerintah optimis akan inovasi dan pengolahan rumput laut ini ya, karena memang seperti tadi yang sudah dijelaskan banyak banget manfaat dan turunan-turunan dari rumput laut yang bisa kita pakai di dalam negeri, di ekspor dan segala macam, itu banyak banget potensinya gitu ya Pak. Oke. Segitu aja pertanyaannya Bapak. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Di Marves Podcast. Segitu aja teman-teman untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di Marves Podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.